Gak ada ilmu Zakir Naik itu. Kosong ilmunya itu. Saya gosong ilmunya itu. susah mau jumpa dia. Saya pun Kamu tahu nah. sekali pernah jumpa dia ketika dia ceramah di TV. Itu susah mau jumpa. Ada tidak jumpa lah dia kata. Halo, Mister Timothy ni bikin lucu lah. Lucu. Kamu tahu nggak nak itu? Kalau orang Manado bilang itu si anak itu siapa itu si Zakir Naik itu pantabelanga. Itu foto pantabelanga atau gosong. Anas. Kaulah di live chat itu anak-anak Tuhan semua dari beberapa gereja di seluruh Indonesia. Saya hanya Pak Bom yang berani menantang orang-orang Muslim yang suka bahas Alkitab dengan cara tutup mata. Saya Pak Bom mewakili seluruh hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat. Di Indonesia ini banyak hamba Tuhan yang hebat-hebat, tapi mereka tidak mau kasih tahu. Cuma saya yang mewakili. Do you understand? Listen. Oke. Oke, settle tu. Anggap itu hanya khayalan je lah. Ni saya nak teruskan dengan soalan saya ni. Boleh yang dongeng. Saya tantang Tuhan. Saya nak teruskan dengan soalan saya. Ayo, Anas. Bagaimana Anas? Saya tongkat tangan sekarang baru kau nantang Tuhan saya. Bagaimana? Bukan. Saya tongkat tangan. Ya. Oh berani kan? Kan Yesus kan kau bilang Nabi tau? Bagaimana bukan kalau saya tongkat tangan baru kau nantang Tuhan ini? Maksudnya ingin apa? Tuhan juga. Bukan, maksudnya ingin debat dengan aku. Bukan, maksudnya debat dengan Zakir Naik itu hanya khayalan lah, mimpi je lah. Itu saya rasa tidak mungkin berlaku lah. Bukan level kita, kita di YouTube sajalah. Macam Zoom tu, macam saya okey lah. Saya nak tanya soalan ni, boleh? Ya. Aku tanya soalan. Anas. Soalan saya. Begini soalan saya. Ya silakan tanya. Raja Name tolong kah suaranya dipadamkan, berisik ya Raja Name punya ni. Gak tahu laptopnya atau apa. Okey, ini tentang soalan saya. Ini mungkin yang kuat-kuat nak debat dengan Dr. Zakir Naik tadi. Boleh jawab soalan saya ni. Begini. Okey, ini tentang peristiwa penyaliban kan. Okey. Kalau kita baca di ini tentang membawa salib lah kan. Ini soalan famous saya rasa. Mungkin cara menjawab tu perlu jelas pada saya kan. Kalau tentang membawa ketika Yesus membawa salib. Kalau kita baca di ada double lah. Dengar suara saya? Dengar, lanjut nah. Apa pertanyaanmu apa? Saya tulis nanti. Iya, nanti saya jawab. Habis kau bertanya, kita tanya kau ya. Ya sudah, silakan. Okey, soalan saya gini. Kalau kita perhatikan di Matius 27 ayat 32 kan, tentang yang membawa salib ni. Ya. Ini yang tentang yang membawa salib kan. Matius 27 ayat 32. Ya, kenapa? Okey, Yesus disalibkan kan. Di sini dituliskan Simon yang membawa salib kan. Simon yang memikul salib kan. Ya. Simon. Di Lukas 23:26 Simon juga kan. Yang membawa salib. 27. Di Markus 15:21 Simon juga yang membawa kan. Sabar. Matius 27 Saya lah, 22. Pak Bomom. Ya sabarlah. Pak Bomom nak jawab ke atau Timothy? Timothy lah jawab. Timothy yang kuat-kuat tadi. Kita tulis supaya kita tampilkan di layar. Okey. Iya, aduh. Okey. Markus berapa? Markus 15 ayat 21. Terus. Okey. Simon juga kan yang bawa yang pikul salib Apa kan. lagi terus. Okey, kita terus ke poin kita. Di Yohanes 19 ayat 17. Okey, di sini ditulis Yesuslah yang membawa salib. Okey, itu soalan saya. Saya pasti tidak ada kontradiksi. Bukan maksud saya nak mengatakan kontradiksi, mungkin ada jawapan dia kan. Adakah di sini apa maksud yang ingin disampaikan di sini? Adakah cara pandangan sudut pandang penulis Injil daripada keempat Yohanes ini menulis salah ataupun tidak? Itu pertanyaan PAUD itu. Itu pertanyaan anak-anak itu kelas Anak-anak SD. Nah, tapi enggak apa-apa. Iya, Betul pertanyaan Pak Timothy. Okey, jawab. Ya, gini Nas. Okey. Gini Nas. Ya, gini Nas. Kamu tahu enggak perjalanan ya? Iya.
ketika dia memikul salib itu sampai ke Golgota. Tuh jauh itu, Nas. Jadi gini, waktu Yesus Jauh, oke. bentar dulu, Nas. Waktu Yesus disalib, Nas, itu kayunya itu berat. Kayu ini tuh berat, bukan kayu kan itu yang masih sudah siap dibakar. Enggak, itu kayu ya, pohon ya, batang kayu yang itu masih fresh, masih baru ditebang, jadi berat. Nah, sementara perjalanan Yesus ya sejak dia disalibkan sampai ke Gunung Golgota itu jauh. Saya tidak tahu berapa kilo ya, saya tidak pernah baca, nanti Bapak mau kasih tahu. Nah, waktu dia memikul salib itu pertama, dia akan sambil mikul sambil dicambuk. Nah, kamu tahu cambuknya itu, tentara Romawi itu. Itu sekali cambuk, ya ujung cambuknya itu seperti mata ngail. Kamu ngerti ngail nggak? Atau kita ngail ke sungai gitu? Ya ke seperti huruf apa gitu? Ya mancing. Itu sekali cambuk, itu badannya, tubuhnya Yesus itu copot, tertabik-tabik semua dengan daging. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 53, ya rupanya pun tidak seperti rupanya pun tidak seperti manusia. Nah, pada saat 52 ayat 18. Ya, betul. Rupanya pun tidak seperti manusia. Nah, pada saat dia sambil memikul salib yang berat itu, dia berapa kali jatuh. Nah, datanglah tadi si Simon tadi membantu dia untuk membawa salib itu. Kalau enggak dia udah dicabik, sambil ditompak, sambil diludahi gitu loh. Itu luar biasa penderitaannya. Nah, si Simon tadi yang dikatakan Pak Anas tadi di dalam Matius Markus tadi, ya benar dibantu untuk memikul tadi itu sampai ke Gunung Golgota. Kalau enggak sanggup dianya. Nah, Anas tahu enggak sampai di Gunung Golgota itu rupanya Yesus itu, mohon maaf, lebih hina dari binatang. Anas harus kasih tahu nih ya, teman-teman yang di live chat, yang RT 6. Tidak ada satupun kematian manusia paling hina selain Yesus. Dia paling hina, lebih hina dari binatang. Jadi wajah Yesus itu tidak wajah manusia. Tidak ada satupun kematian manusia yang paling terkutuk selain Yesus. Makanya Yesus adalah lambang kutuk. Anak harus tahu itu. Yesus yang disalibkan itu, yang di tengah dan di sebelah kiri dan di sebelah kanan, itu adalah lambang kutuk. Nah, dulu ya bangsa Israel itu orang yang berdosa, orang yang disalibkan itu adalah lambang kutuk. Jadi salib itu lambang kutuk. Kamu tahu nggak, Nas? Nanti kalau saya terangin si arti salib itu kamu tidak ngerti. Kalau boleh jangan melebar, Bang. Fokus kepada soalan saya. Jadi tidak bertentangan. Jadi si Simon tadi dia juga membantu membawa salib itu. Kalau nggak akan nyampe. Karena dia sambil mikul salib yang sangat berat itu. Ya, dia juga dicambuk, dia juga diludahin, dia juga ditombak gitu loh. Dia itu juga ditendang dia juga disikut juga. Ya bukan cuma hanya dicambuk saja, tapi ditonjok juga, dipukul juga, ditendang juga, dikasih kungfu juga sama dia. Supaya kamu tahu itu, penderitaan itu luar biasa. Oleh sebab itu, dibantu oleh tadi, muridnya tadi, si Simon tadi, bawa pikul salib yang sangat berat itu. Sambil tertatih-tatih, sambil merayap-rayap. Bukan hanya dia jatuh bangun, Nas. Dia merayap, tau nggak merayap? Merangkak, merayap penderitaan itu. Dibantulah, ya tadi, muridnya tadi untuk bawa salib itu. Ya, jadi itu benar yang disampaikan tadi di dalam Injil Matius tadi. Demikian, jadi tidak ada pertentangan, ya, tidak ada apa yang salah di situ. Ya, lanjut Pak Bambam, Pak Anas. Simon tuh bisa saya tambah dikit. Iya. Ya, silakan tambah sedikit. Iya. Anas, ya. Itu jawabannya Pak Timothy tadi itu udah sempurna banget. Cuma si Anas saja yang nggak mengerti. Jadi ya saya tambah gini dikit aja. Jadi yang pertama pikul salib itu Anas, Yesus. Nah itu Yesus yang pertama pikul salib. Nah karena Yesus pikul salib itu sambil dijerah. Nah Yesus kan pikul salib itu kan jauh. Nah dia sebagai manusia kan capek dan akhirnya kuat. Dan akhirnya itu dicarilah orang Pak, dan naik gunung, Pak, untuk menggantikan Yesus. Golgota. Iya, Gunung Golgota. Ya betul, Pak. Ya. Naik ke Gunung Golgota kan mendaki gitu kan, capek kan. Yesus sebagai manusia juga kan. Ya, mendaki. Mendaki gitu. Akhirnya Yesus nggak kuat lagi karena ya darahan itulah, dicambuk,
ya segala macam gitulah, sesuai dengan kata Pak Timothy itu. Akhirnya Yesus sudah nggak ini lagi, mukanya itu udah nggak menyerupai, tubuhnya itu nggak menyerupai manusia lagi. Nah akhirnya pada saat Yesus nggak kuat lagi, ya dicarilah orang untuk menggantikan salib itu, memikul salib itu. Siapa yang itu? Ya itulah Simon orang Kirene ya Pak Timothy ya, orang Kirene ya. Benar. Ya, Simon orang Kirene itu yang memikul salib itu. Nah, gitu Pak Anas. Jadi Tadi yang memikul salib itu Simon ni Petrus kan? Bukan? Nah, Simon bukan, banyak. itu Simon orang Kirene. Simon tuh kaya orang di situ. Kirene. Orang Simon ni terpandang di situ. tadi saya cakap Simon ni murid Yesus. Siapa cakap dia? Bang Timothy kan? Banyak Simon, Iya. banyak yang Iya. dikatakan Banyak itu. Simon. Mengikut Yesus. Ada Simon orang Pengikut ada Yesus. Simon Iya, Petrus, iya. ada Simon orang Zelot, juga ada Simon yang disebut siapa namanya? Ada juga Orang ada Kirene. Simon bin Yunus. Ya, ada Simon, banyak sekali ya kalau kamu baca di dalam Injil Matius itu. Ya, banyak sekali Simon. Ya. Okey, settle jawapan tu. Okey. Ada juga Simon. Ini Nas nih. Kalau kamu baca di Injil Matius, nah ada kalau baca Matius dalam bentar ya, Simon banyak nih. Ada Markus 1:30, Simon yang kena sakit demam berdarah. Kemudian juga ada di dalam Matius 26 ayat 6, ada Simon Kusta. Ya, kemudian juga ada namanya Matius 16 ayat 16, ada Simon Petrus. Matius 16 ayat 17, ada juga namanya Simon bin Yunus. Ya, Simon jadi yang bawa salib tadi itu Simon orang Kirene, betul. Nah, Simon Abdul ada. itu nah. Ya, ada Simon Muhammad yang di kampung saya namanya. Ada Okey, baik. Di sini bermaksud tiada pertentangan. Okey. Tapi Tidak nanti ada saya minta pertentangan. Bang Timothy membaca baliklah apa yang saya berikan tadi, keempat-empat ayat tadi kan. Mungkin boleh ada diteliti dan difahami ayat itu. Yang di luar sana boleh difahami dan Sudah, diteliti. Anas. Yang mendengar. Anas. Okey, baik. Anas. Ya. Coba kau Ya, ya. tolong baca ayat ini dulu. Mana? Tunggu. Injil Yohanes ya. Ya. Baca ini. Baca. Okey, Yohanes 21:25. Masih banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi apa masalah? Sekarang coba kau cek Aha. Injil Yohanes. Kau cek di situ dijelaskan tentang Yesus lahir, Maria mengandung, pemberitaan firman Tuhan, keturunan dari Yesus. Di Injil Yohanes ya. Saya minta sekarang kau ya. Ya. Kau tolong jawab. Saya akan bertanya sama kau Alkitab. Tadi kau protes. Makanya sekarang saya bertanya sama kau. Kau tolong jelaskan sama Mana saya. protes, Kan di Matius. Sebentar. Di Matius, Markus, Lukas, 3 kitab ini menjelaskan tentang Yesus datang, Yesus lahir, Yesus besar, Yesus memberitakan firman, dan Yesus terangkat ke surga. Oke? Sekarang kau jelaskan sama saya, ya. Sekarang kau jelaskan sama saya di Injil Yohanes. Di mana Injil Yohanes ada tertulis Yesus lahir, Yesus umur mana, Maria mengandung dia, mamanya siapa, bapaknya siapa. Silakan tunjukkan saya di Injil Yohanes. Oh, ya, tahu lah saya. Nanti saya cek balik lah. Cuma soalan saya fokus pada itu je. Punya keempat saya sebutkan itu tadi kan. jawabannya. Di Matius Itu 21, jawabannya. Lukas 23, Markus 15, Yohanes 19. Itu yang saya fokus. Cuma saya minta yang di luar sana yang mendengar ni, perhatian ayat tu teliti.
teliti ayat tu, jangan hanya membaca, teliti, kita akan dapat jawapan. Tapi kalau Bang Tim jawab itu, saya rasa nak debat dengan Dr. Zakir Naik sejuta tahun lah, saya rasa. Satu Perlu juta saya tahun bicara? perlu menunggu. Stop. Okey. Hei, Okey. Kamu nih, tunggu. Sekarang saya suruh kau teliti nenek moyang, kau suruh Allahmu menjawab. Pertanyaan saya tadi. Di Okey. Matius, Markus, Ya. Lukas ada menjelaskan tentang yang kalian bilang Nabi Yesus lahir. Sekarang kau tunjukkan sama saya, suruh Allahmu menjelaskan, kau juga, Zakir Naik. Tolong tunjukkan kenapa sampai kitab Yohanes tidak bercerita tentang Yesus lahir. Kenapa? Oh, iya. Itu maksudnya Apakah Injil Yohanes? kalau Quran, Kau paham nggak? Hanya berpikir pakai otak. Kalau orang Kristen Iya. pakai otak, bukan pakai dengkul. Dengar ya. iya. Di dalam Iya. Matius, Okey. dengar dulu. Matius, Markus, Lukas, itu di situ menceritakan tentang kelahiran Yesus. Tapi kalau di Yohanes tidak ada. Tidak dijelaskan. Paham nggak? Karena Matius itu mulai dari Yesus lahir sampai dia bangkit. Kalau Yohanes tidak. Dari atas, ada mulanya Allah dari atas. Ya, firman itu menjadi manusia. Jadi dari atas Yohanes bercerita, bukan dari bawah. Paham tak? Makanya di Yohanes Iya, itu tidak oke. dijelaskan Paham. tentang. Kau paham toh? Mulai paham toh? Jadi di Paham. Yohanes itu dia Paham. memilih yang penting-penting tentang keselamatan. Kalau di Matius itu mulai dari Yesus lahir, mulai dari keturunannya Yesus, sampai Yesus besar, sampai dia mencari muridnya, sampai dia bangkit. Nah, kalau di Injil Yohanes itu dari atas. Coba kau baca Yohanes 1 ayat 1. Ada mulanya Allah. Ya kan? Firman Allah. Kan ini kita baca. Coba kau lihat. Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Iya. beda. Kau harus memahami orang Kristen punya kitab. Kau bertanya sama kita linknya. Ada nih aja lu. Jawabannya. Nih, kau baca. Oke, saya terima Yohanes 1 jawapan. nih. Nah, coba kalau Yohanes 1 nih. Di sini nggak ada namanya. Iya. Ada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Coba kau lihat. Sekarang kita buka ya. Kau lihat ini. Injil Matius. Ayo. Coba kalian memahami. Jangan kalian belajar di mana kalian. Nah, ini. Matius 1 nih. Ayat 1. Coba lihat ini. Silsilah. Inilah silsilah Yesus. Berbeda kan? Kau lihat Lukas lagi. Markus lagi. Markus 1. Lihat ini. Ini apa nih? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Iya. Betul nggak? Tentang Yesus. Bukan dari Allah. Lihat utusannya apa menyuruh dipersiapkan. Nih. Oke, kau lihat ini. Lukas lagi. Lukas. Lihat ini. Kau belajar sama kami. Nih, Lukas 1. Harusnya kau pertanyakan sama orang Kristen. Nih. Terus, Lukas 1 nih. Lo memberitakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yesus lagi nanti terus. Kalau kau pertanyaan begitu, yang di sini yang menjawabnya. Karena firman Tuhan itu, murid-murid Yesus itu mereka menulis sudah punya ada bagian-bagian tertentu. Contoh Yohanes tidak menjelaskan tentang Simon. Karena Matius sudah menjelaskan, Markus sudah menjelaskan, Lukas sudah menjelaskan. Tapi ada yang Yohanes punya, Matius tidak jelaskan. Paham nggak? Contoh. Iya, paham. Oke. Sekarang saya tanya kau. Iya. Saya yang bertanya Pak Bom. Mana? Saya yang bertanya. Silakan. Oke. Ya, mana? Tolong dijelaskan Muhammad itu disunat enggak sih? Tolong dijelaskan, Mas Anas. Pak Timothy sambil Pak Timothy sambil ketawa dong supaya ada hiburan. Iya, karena itu penting sekali loh itu. Itu mereka kan disunat. Nah, nabinya disunat enggak? Karena mereka mengatakan kalau orang Kristen tidak disunat kafir. Berarti kalau Muhammad tidak disunat bisa dikatakan kafir loh. Coba jelaskan Mas Anas. Bang Disunat. Bang Timothy, Abang Timothy suka makan pisang yang sudah dikopek pun belum? Sudah dikupas kulit jelaskan atau dulu belum? itu Seronok Muhammad itu disunat enggak? Tolong dijelaskan di Al-Quran atau di hadis, silakan. Oke. Kalau Bang Timothy sunat tak? Sunat, bersih saya. Semua Oke, silakan. alhamdulillah. Bagus. Ya, silakan. Kalau sunat bagus, kan? Kau sunat Silakan ikut dulu. siapa, Anas? Tidak berguna. Anas, kau sunat ikut siapa? Sunat tidak berguna bagimu. Apa ni Bang Timothy?
jelaskan Eh, dulu kenapa sunat ni? pertanyaan saya, apakah Muhammad disunat? Tak, ni Kalau disunat, Pak Timothy dalilnya ikut di tak? Al-Quran maupun di Ikut hadis. Paulus ke tidak ni? Tidak Tunjukkan berguna dulu, bagimu. Anas. Bang Anas. Okey, okey. Bang Anas, Okey, okey. kalau ditanya itu dijawab dulu Bang Anas. Iya. Okey. Kalau orang bertanya Baik, itu baik. dijawab, Okey, jangan dibalik-balik. Diam. okey. Anas, Okey, Anas, saya okey, tanya okey, Anas okey. dulu. Saya tanya Anas dulu. Ya, ya. Bentar ya, sebelum Pak Timot ya. Tadi Ya, kau ya, silakan, singgung Pak. Paulus. Dia tadi singgung Paulus, makanya saya bertanya. Anas, Paulus Ya, ya, itu Bang. menjadi rasul. Paulus itu menjadi rasul umur berapa? Ui, enggak tahu lah ya, Bang. Oke. Paulus tak tahu ya. Oke. Ah. Paulus orang apa? Buat apa saya nak ambil tahu dia, bukan nabi tu. Apa dia? Paulus orang apa? Tak Yahudi ke Rom saya pun tak pasti, tak Okey. ada info apa, Bang. Dia tu daripada mana Ada pun di dia tak. Alkitab dia orang tahu, Yahudi, Bang. aneh-aneh aja lo kau. Paulus itu Ah, okey, orang okey. Benjamin. Tak tahu dia anak siapa dah. Dia orang Benjamin apa? Benjamin, Iyalah, bukan ah. orang Antam, orang onta Arab. Bukan kadrun. Hmm. Dia orang Ya, suku ya, ya. Benjamin. Pertanyaan saya sama kau. Orang Benjamin itu orang apa? Israel atau orang Arab? Yahudi lah kau. Keturunan Benjamin. Oke, Yahudi. Yahudi undang-undangnya disunat umur berapa? Masa kecil kan? Nah, Berapa hari ke itu apa? berapa? 10 hari apa? Umur 8 tahun. 8 hari. 8 hari kau? Nah, 8 Hmm. hari ya. Nah, jadi Paulus itu meskipun dia belum mengenal Yesus, dia dulu disunat. Dia sudah disunat umur 8 hari. Karena dia orang suku Benjamin. Mana dalil dia Kalau sunat? Ada Paulus- dalil yang dia sunat? Saya tanya kau. Ada dalil dia sunat? Kau lebih. Ya, ya. Ah, ada. Sebentar saya tanya kau dulu. Ada. Kalau dia lebih Okey. mana? Kau lebih percaya? Bentar. Kau lebih percaya mana? Lebih percaya Petrus Mhm. murid Yesus atau kau lebih percaya Muhammad? Filipus aku ngomong. Filipus kan pernah ayo, terima Saya jujur saja. Ayo, sekarang kita bicara logika bukan bicara firman. okey. Paulus itu hidup bersama-sama dengan Petrus. Tak, saya Petrus tak adalah kenal Paulus ngomong. Paulus ni anak siapa buku tak, saya tak kenal dia ngomong siapa dia tak tahu. Ya, memang kau Cuma tidak yang kenal saya tahu karena dia- kalian kan Bahlul dari onta Arab. Bukan. Benar, saya kenal makanya Yesus. saya bilang. Dia- Saya lebih senang percaya Petrus, saya lebih senang percaya Yohanes daripada saya percaya orang Arab yang tukang tipu. Karena orang Arab tidak pernah Yesus punya iya. murid orang Arab. Iya. Iya dengar dulu. Saya lebih percaya Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, ya, Lukas, terus Bartolomé. Simon. Filipus. Saya lebih percaya Bartolomé. mereka. Filipus. Bartolomé. Filipus saya Saya minat lebih ngomong. percaya mereka. Apa? Filipus tidak punya kitab. Filipus. Filipus tidak punya kitab. Dia tidak punya kitab. Mana ngomong dia menerima firman ngomong. Dia kan menerima firman Mana daripada ayat? malaikat melalui Tuhan. Mana ayatnya? Mana Ya? ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Aduh, bawa buka lah kisah para rasul Mana? 6 ke apa ke. Ya mana ayatnya? lupa dah saya Filipus ngomong. menerima Oh. firman. Ya, Takkan, Filipus punya kitab. takkan. Saya kejar dulu Pak Timotius sebentar, saya Iya. kejar dia. Saya tidak suka orang penipu. Karena penipu tuh dari Iya, Arab. takkan Orang Pak Arab Omong tuh penipu. Apalagi orang Malaysia. Kayak Anas. orang penipu. Iya. Iya, takkan Pak Omong tak pernah baca ayat tu? Sudah, kau kasih saya ayat bahwa Filipus punya firman Tuhan. Kalau Filipus murid Yesus, ya. Tapi dia tidak punya firman Tuhan. Tidak pernah ditulis. Mana? Oh, dia tidak menerima. Oh, iya, iya. Oh, tak tahu lah Omong, saya lupa Filipus lah ayat. itu murid Yesus, jelas-jelas menerima Roh Kudus, Anas. Tapi dia tidak menulis buku. Kitabnya tidak Oh. tulis. Yang menulis itu Yakobus, itu adik Yesus, Yudas. Yudas itu siapa? Yudas. Oh, Yudas Iskariot. Apa? Oke. Sekarang begini Anas. Anas, kau dengar saya. Yesus sudah mati. Sekarang ini ada Paulus, oke? Paulus ya. Ini Paulus ya. Ini Paulus ya. Oke, Paulus ya. Ini Yesus. Yesus sudah mati. Sekarang Yesus ini punya murid. Punya murid ada Petrus, ada Yohanes, ya, ada Simon, ada Thomas, ada Matius, mereka dia ada. Oke, Yakobus, ada adiknya. Yakobus, ada Yudas. Oke? Yesus sudah tidak ada, sudah naik ke surga. Oke?
Oke? Sekarang logika. Pakai logika. Kalau Paulus tidak dianggap sebagai murid Yesus, ya, logikamu bagaimana? Petrus marah nggak? Yakobus marah nggak? Yudas marah nggak? Tiga orang. Bukan begini, Om. Saya pernah membaca begini. Paulus tu sudah diterima, Paulus ni menulis kan, dia sudah diterima daripada kecil kan. Orang Paulus Islam tu. kenapa kayak Anda ni bodoh-bodoh semua ya? Anak saya, kalian ni tanya lain, jawab lain. Bu- Kau jawab dulu pertanyaan saya. Bukan. Sekarang saya kasih gambaran dulu. Sekarang saya kasih gambaran dulu. Sekarang saya kasih kau gambaran dulu. Anas punya saudara bernama Panjul. Contoh Panjul. Panjul ya, Panjul. Anas dan Panjul dan Kadron. 3 orang bersaudara. Contoh ya. Anas, Panjul, Kadron. 3 orang bersaudara. Sekarang ada namanya Aditya Talang Air. Aditya Talang Air. Kalang bocor. Udah dengar saja. Aditya Talang Air ini masuk ke rumahnya masuk ke rumahnya Anas. Anas bilang, "Oh iyo, ini Aditya Talang Air ini sepupu kita." Paham enggak? Saudara-saudara. Sepupu kita dari kampung. Oke? Oke, sepupu dari kampung ya. Nah, Anas, Panjul, sama Kadrun mengakui bahwa Aditya Talang Air ini adalah saudara Anda dari kampung yang jauh. Oke, sudah ya? Nah, sekarang saya dari Indonesia. Saya bilang, Aditya Talang Air itu penipu, bukan saudara dengan Anas. Nanti Timothy tanya. Saya tanya Timothy lebih percaya mana? Anas atau lebih percaya saya? Ayo, jawaban Anas apa? Percaya yang tak faham dia sebenarnya. Ringkaskanlah, mau ringkaskan, tak faham saya. Kok nggak paham sih? Potong emang. Ayo kami gimana jelas. Lebih percaya yang pada saat itu ada kejadian. Lebih percaya yang pada saat ada kejadian ada saksinya. Paulus ni siapa? Gimana sih Nas? Bicara Adakah dia setan. okey. Bicara Paulus. Okey. Dengar dulu. Iya. Sekarang Paulus ni siapa ni sebenarnya? dengar dulu. Oke, sudah saya kasih lebih bagus. Okey. Anas Okey. punya saudara. Oke. Anas punya saudara goblok, satu nama goblok, satu nama penipu. Ya, Anas punya saudara ini. Sudah. Anas punya saudara satu nama goblok, satu nama penipu. Jadi 3 bersaudara ini. Oke? Oke? Nah, 3 bersaudara ini datanglah Aditya Talang Air alias Paulus. Contoh Paulus lah Aditya. Ya. Aditya pun namanya Aditya Paulus. Oke? Dia datang masuk dalam rumah dalam rumahnya Anas. Ada goblok, ada penipu, ada Anas. Nah, nanti Pak Bom bertanya, "Halo Anas. Anas, itu kamu berapa bersaudara?" Anas bilang, "Kami 3 bersaudara. Tapi Aditya Talang Air saudara kami dari Malaysia." Nah, Pak Bom percaya siapa? Percaya Anas toh? Percaya? Percaya Saya percaya Anas karena Anas mengaku si Aditya Talang Air alias Paulus itu saudara dari Anas, saudaranya si goblok Anas dengan penipu. Nah, saya percaya karena Anas punya saudara. Saya percaya dia seorang Malaysia. Tapi Pak Timothy ini dari Manado, dia tidak percaya. Iya. Dia bilang, "Aduh, kita tidak percaya Anas ada." Timothy ni datang daripada mana pula? Itu umpamanya kamu sekarang bertanya tentang Alkitab. Umpamanya itu. Bukan, bermaksud Aduh, bukan ke Timothy ada di roh. Aduh, darah Yesus berkuasa. Oh, Iya, kenapa? Aduh, parah banget. Aduh, Bukan. Kenapa Timothy? Anak-anak. Iya, Timothy. kan? Ini contoh. Bukan, maksud saya begini. Maksud Timothy ni kenapa pula? Apa kaitan Timothy dalam cerita kita ni? Apa ni kan masukkan Timothy pusing je. Kira-kira
Kira-kira Timothy itulah kamu yang menanyakan tadi Alkitab Timothy tadi. tadi. Mana kamu lebih percaya murid Iya, yang bermaksud- sezaman dengan dia atau kamu aduh gimana? Iya, bermaksud Timothy ni yang goblok tadi tu. Yang penipu tadi. Timothy yang Anas kafirun kamu, Anas Timothy yang kafirun. goblok. Kafir. Bukan, maksudnya yang goblok penipu tadi Timothy lah kan? Saudaramu yang penipu tadi Tak goblok. faham saya ngomong. Gimana? Tak faham saya. Oke, begini sudah. Anas ada berapa saudara? Oke. Contoh. Dua. Kita Goblok serius sudah. penipu. Anas ada berapa saudara? Oke. Oke, contoh. Adik-beradik, itu Anas maksud. bersaudara. Oke. Ah. Contoh Anas bersaudara. Ini saya kasih contoh. Ini nyata betul ya. Saya kasih Oke. contoh begitu. Ah. Anas punya saudara ada Baharudin. Contoh Anas punya saudara Baharudin, kemudian satu perempuan lah, kalau satu perempuan namanya Muslimah. Contoh ya, 3 bersaudara ya. Oke ya. Aha. Kemudian ada saudara dari kampung, Contoh. Saya nggak tahu tuh saudara dari kampung, yang penting Anas nanti bilang, saya tanya, umpamanya saya orang masih bujang, Anas, ada tak adikmu dari kampung? Nah, Muslimah tadi sudah kawin. Sedangkan Anas 3 bersaudara kan? Anas, siapa? Tadi namanya siapa laki-laki? Baharudin. Baharudin. Sama satu Muslimah satu. Namanya contohlah Ani. Ani sudah kawin. Nah, Pak Momo contoh masih bujang. Contoh Pak Momo masih bujang. Pak bilang, Anas, ada nggak adik yang Pak Momo bisa lamar? Contoh Pak Momo satu agama dengan kau ya. Contoh ya. Contoh Pak Momo juga Muslim. Anas ada nggak? Terus Pak Momo orang kaya. Contoh orang kaya. Nah, nanti Pak Timothy juga orang kaya. Contohnya Pak Timothy orang kaya juga. Islam juga. Tapi- Contoh. Nah, contoh. Saya bilang sama Anas, ada nggak adikmu? Anas kan jelas jujur. Adik saya sudah nikah yang satu. Tapi ada adikku dari kampung. Namanya, contoh nama Fadila. Contoh, Fauzia atau sama Fadila gitu loh. Nama Muslim ya. Contoh, dari kampung. Saudara sepupu lah. Terus Anas tawarkan sama saya, Pak Bobom mau nggak? Pasti saya percaya. Katanya, Anas, adikmu nggak? Anas bilang, adikku lah. Mana aku tak percaya, akulah sendiri saudaranya kok. Adalah sepupu kan? Saya kan percaya Anas, betul nggak? Pak Bobom percaya? Percaya kan? Meskipun saya jauh di tanah rantauan ini, saya di Indonesia. Anas di Malaysia. Meskipun saya nggak pernah lihat. Tapi melalui komunikasi, Anas bilang, itu adik saya dari bukan Malaysia, tapi dari apa? Kampung apalah, Sarawak atau dari mana? Anas paham ya? Itu adik saya saja. Pak Bobom mau nggak? Saya bilang, tunggu dulu. Saudaranya Anas nggak? Anas bilang, saudara saya, masa Pak Bobom tidak percaya? Nah, Timothy ini karena cemburu, dia tidak suka. Dia bilang, Pak Bobom, jangan percaya Anas. Anas itu tidak punya saudara, dia cuma 3 orang. Dia tidak punya saudara yang namanya Fadila, contoh Fadila. Pak Bobom jangan mau, itu bukan saudaranya. Sekarang saya lebih percaya Timothy atau saya lebih percaya Anas? Anas lah. Timothy nak dia penipu. Itu sudah jawabannya. Berarti saya harus kafirun. percaya Anas. Lebih percaya Anas kafirun. Pula Saya- juga gini. Yang Timothy menipu tu pasal apa? Lebih percaya Anas kafirun. Kenapa Timothy cemburu? Udah. Dengar dulu. Oke, kita keluar kita lagi. Lagian Pak Bombo bawa-bawa nama Timothy. Lebih percaya Anas kafirun. Timothy dia cemburu sangat. Kenapa? Kenapa? Oke. Timothy. Anas kafirun. Sudah. Oke, sekarang. Tahu nggak Pak Bombo? Tahu nggak Pak Bombo itu akhirnya Timothy dituduh penipu. Anas kafirun itu. Iya. Timothy ni kenapa bohong jadi begitu? Tak faham saya. Ya, lanjut. Anas kafirun. Dengar dulu. Nah, sekarang ini kita bicara dunia nyata. Anas ini sebagai Petrus. Oke, Petrus. Yang Baharudin tadi namanya Yakobus. Yang namanya
anak tadi yang perempuan yang sudah kawin, contohlah dia namanya Matius. Nah, nama yang saudara yang tadi itu namanya Paulus. Contoh itu Paulus yang Anas bilang mengaku. Anas itu, saya ulangi, Anas itu Petrus, pemimpin murid Yesus dari 12 murid. Oke? Petrus, Anas jadi Petrus. Contoh paham ya? Petrus punya saudara kan namanya kan Yakobus, dari saudaranya Yesus, anak saudara tirinya Yesus namanya Yakobus. Nah, Yakobus tuh adiknya Anas yang tadi saya bilang itu. Nah, terus ada adik satu lagi toh namanya Yudas. Yudas itu adik Yesus lagi. Yang jadi rasul, Yudas yang kulit Yudas itu, bukan yang mati. Oke. Nah, kemudian yang sepupu, yang tadi saya bilang yang sepupu namanya Fadila yang Bob lamar itu. Nah, dia itu yang Anas bilang dialah saudara kita. Nah, saudara kita ya, itu kan pengakuan yang Anas saudara kita, yang saudara itu namanya Paulus. Nah, sekarang Anas sebagai Petrus bicara sama Pak Bobong. Pak Bobong lebih percaya mana? Saya lebih percaya Petrus atau saya percaya Timothy ini, taruhlah kadrun. Dari Arab ini, Timothy ini dari Arab. Saya lebih percaya mana? Timothy orang Arab kadrun ini atau Petrus alias Anas? Ayo, lebih percaya mana? Lebih percaya Anas. Saya percaya Anas. Kafirun. Timothy percaya kokor. Anas Petrus, mantap. Jadi karena begini. Karena begini, dalam 2 Petrus 3 ayat 15, Petrus mengakui bahwa Paulus saudaraku. Seperti Anas. Anas mengatakan bahwa Baharudin saudaraku. Nah, contoh. Jelas saya percaya, Anas punya saudara rupanya bukan 3, 4. Meskipun satu saudara sepupu dari kampung. Saya tidak mungkin percaya Timothy di Manado. Karena dia mau tahu orang di Malaysia. Pak Bom, nama kadrun nggak ada nama Timothy dari Arab, Pak Bom. Begitu Anas, paham tak? Paham ya? Anas sih paham ya? Paham tuh Pak. Iya. Saya lebih percaya Anas sama. Tapi juga, Timothy ini memang penipu sungguh. Iya ya. Nah, kalau kan kita bicara tadi kan perumpamaan. Kalau masalah pribadi, Anas mungkin marah sama Timothy. Itu urusan Sudah Israel dalam berdebat. Iya, kalau bukan maksud. Iya, kalau berdebat. Kalau di channelnya Pak Bobom, dengar dulu. Kalau di channelnya Pak Bobom, jangan marah-marah karena Pak Timothy ini kan Pak Bobom punya jemaat. Iya, berpandu kepada cerita. Kalau cerita Anas tadi. ini kan, kalau Pak Anas ini kan orang dari luar. Jadi kalau Anas bilang lebih penting Timothy atau Anas, saya kasih keluar Anas. Karena saya lebih penting Timothy. Karena Timothy jemaat saya. Iya. Bermaksud saya berpandu kepada cerita tadi lah. Yang Timothy nama Timothy tidak. Nama Timothy itu nama yang sangat berharga di Manado. Di Manado tuh Timothy itu kalau kita orang panggil biasa Timothy itu tukang potong babi. Jadi jangan sampai dia potong moni. Dia habis potong babi, dia toreakan, dia kasih masuk dalam bambu, dia bikin babi bambu, no? Bahaya kalau dia potong ngana, dia kasih masuk dalam bambu, dia bikin masa ngana jadi babi. Rasa kan babi bambu. Anas paham ya? Iya. Bukan ini sekarang mengenai cerita tadi lah yang saya paham. Timothy itu dia tipu tu dia Anas sudah. Pertanyaan tadi melanjut ke pertanyaan yang tadi. Tolong dijelaskan Muhammad disunat apa tidak? Tolong jelaskan. Ayo apa tu? Kasih itu. Apakah Muhammad disunat atau tidak? Oh iya pasti. Mana dalil tentang Nabi Muhammad memang ada dalil dia bersunat. Cuma perbezaan pendapat lah tentang ketika di mana dalil? Waktu disunat. Cuma analogi dia mudah. Kalau bangsa Arab tu memang disunat daripada kecil kan. Sebab Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan terkutuk lah ataupun bersunat itu tidak ada guna bagi jangan mutar-mutar Nas. Anas cari dah bang, boleh klik je. Dalilnya di mana? Biarkan Anas jawab kalau dulu. Kalau dalil itu kan ada tentang milah kan. Cuma Nabi Muhammad. Ya. Betul. Itu jawapan dia. Ini dah 1060
kali dibahas. Ini Timothy tak faham lagi ni dah tu. Gini kalau tentang dalil tu banyaklah. Cuma perbezaan pendapat di kalangan ulama kan tentang waktu dan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disunat tu ada Tunjukkan ketika dulu dalilnya, di nak. rumah ibu Suswan ataupun disunat oleh Abdul Muttalib kan. Tapi secara logika dia beginilah, seorang Rasulullah kan, tentang Rasulullah ataupun seorang penerima wahyu kan, pastilah disunatkan. Masakan dia menyuruh umat dia bersunat padahal dia sendiri tidak disunatkan? Pastilah dia disunat. Anas, Itu Anas, perlu Anas, diketahui. Lagipun tentang sunat ni tak sakit pun kan. Sebenarnya sikit saja pun. Macam digigit semut je pun sunat ni. Cuma dia potong kulit hitam di hujung. Iya, apa dia sabar. Anas, kamu mutar-mutar Ini, dari tadi. Tunjukkan dulu dalilnya, lagipun nak. sunat tu tidak Baru kamu sakit. jawab, Perkara nak. yang mudah sebenarnya tentang disunat ni sebenarnya. Tak sakit pun. Tanyalah orang-orang yang Bang disunat Anas, macam Anas, saya kan. Bang Anas. Aduh, suruh Pak Anas. Klik banyaklah dalil tentang tu. Disunat tu. Iya. Kalau menurut Bang Anas. Nabi Muhammad ni kan Anas. saya sudah jawab tentang perbezaan waktu. Tunjukkan Cuma dulu tak buat dalilnya. Timothy kalau belum sunat pergilah sikit je. Sekarang ni mudah pakai laser macam saya Bang Anas. dulu pakai pisau kan untuk mudim tu. Anas, Berat tadi lah kalau saya. kita Tak menjawab sakit pun, pertanyaan, tak ada masalah. dalilnya. Sikit je. Jangan takut. Sebentar, Pak Jangan Timothy, takut. sebentar. Lagi enak kalau Sebelum disunat. saya Anas. Ya. Anas. Kau mengikuti Mila Ibrahim toh? Ya. Kalau ikut Mila Ibrahim Oi, ya bang. Ya bang. Ibrahim siapa? Ah, Ibrahim siapa? Ibrahim tu adalah kalau kami itu dipanggil pendiri agama ataupun seorang nabi lah. Lebih tepat seorang nabi. Gitu. Dari Nabi mana? dari mana? nabinya? Seorang nabi Om. Mana kitabnya? Dengar tak Om? Aduh, tak dengar. Ya, kitabnya mana? Oh, seorang nabi dari kalau Nabi Ibrahim itu tidak punya kitab, cuma dijelaskan di Al-Quran dia mempunyai suhuf. Kalau dipanggil suhuf tu lembaran-lembaran firman Tuhan. Nabi Itu dia Ibrahim punya kitab. dibakar di mana? Punya Nabi Ibrahim itu dibakar. Suhuf Nabi tu Ibrahim seperti lembaran-lembaran. toh? Nabi Ibrahim Kalau pernah Nabi Ibrahim dibakar toh? alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah dibakar toh? Ya, banyak penceritaan ketika di zaman di zaman Raja Namrud. Nabi Ibrahim. Zaman Namrud. Nabi Ibrahim tidak pernah hidup di zamannya Raja Namrud. Namanya juga Anas Ada Kafirun. zaman Anas. Raja Namrud, Apa pula? Namrud kayaknya batu Namrud jenis batu akik. Batu Namrud. Jamrud. Anas. Itu beda zaman Anas. Betul lah Raja Sadarlah Namrud. kau. Iya, iya. Sadarlah kau, Anas. Kenapa kalian mengikuti? Ini bukan Abraham, Bom, ini Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim. Ibrahim, Namrud itu kapan? Namrud zaman itu cerita di mana? Di Arab Saudi. Janganlah. Bom ni ikut buku mana? Jangan ikut buku palsu. Ini Al-Quran menceritakan ni. Jangan ikut buku-buku yang mana-mana Tidak mau baca. palsu. Tadi Anas sudah bilang palsu. Anas mau nanti bulan Oktober kita ke Israel, baru Anas nanti bawa orang Muslim 2 orang kah? Nanti Anas kita kasih gratis. Bukan. Ini kan Tadi cerita dia. daripada Karena Al-Quran. Turun Sampai daripada di sana, Allah. Sampai nanti Bom jangan baca Anas, buku-buku yang Ya, nanti udahlah. Anas, nanti Anas adiknya talang air, Palen, Ishak, kita 4 kita kasih biaya gratis. Sampai di sana, nanti Saya tak lah, sampai saya di bukan. tembok ratapan, sampai di tembok ratapan berteriak, orang Israel, Ibrahim dibakar, Israel dikutuk jadi kera. Saya jamin 100%. Kalian tidak pulang ke Indonesia atau ke Malaysia. Namanya juga Anas Kafirun. Oh, itu kan maksud dia tentang Nabi Ibrahim. Adik kau bilang Pak Cerita di dalam Bobo baca kitab Al-Quran. palsu toh? Kau bilang Pak Bobo baca kitab palsu toh? Kitab buku dongeng.
tak mau dongeng. Bukan, maksud saya jangan Pong ambil sumber-sumber yang tak Terlalu betul. banyak Pong baca di dongeng. mana? Dengar. Ini- Ibrahim bukan Abraham. Saya Tuh. tanya, Ibrahim punya istri berapa? Ayo. Ibrahim punya istri berapa? Iya, saya tanya. Ibrahim punya istri Pong berapa? membaca Israel punya Nabi istri berapa? Ibrahim alaihissalam daripada mana? Ibrahim Saya tak Pasti tahu. daripada Ya, Ibrahim Ibrahim itu orang punya istri Arab. berapa? Maksud bukan. Israel punya istri berapa? Bukan Abraham mungkin di kitab Abraham mungkin bukan. berbeza Ibrahim punya istri cerita berapa? dia. Ayo, Ibrahim punya istri berapa? Ibrahim punya istri berapa? Nabi Ibrahim 3 tak silap saya. Iya, Mana mana yang Al-Quran? baca? Dalil Al-Quran. Dalil istrinya 3. Oh, Dalil. kalau Al-Quran itu Dalil. Bukan, Mana kalau- Al-Quran? bukan kalau Al-Quran tu saya rasa 2 cuma kalau dia hadis. dongengnya. Ayo. Oh, berarti dongeng. Ya hadis yang tunjukkan. Bu- Istrinya 3. Ayo. Mana ada ketura di Al-Quran, mana ada. Mana ketua ada di hadis? Tidak ada. Aduh. Yang ada Ketura kan di Alkitab. Ini kan Al-Quran kan. Udah Nas, Al-Quran kan kamu daripada kasih Allah Nas. Subhanahu Wa Taala, bukan karangan Udah, Nas. manusia. Jangan kau bicara. Bukan. Maksudnya Anas kafir, Nas. ini Bob. Dalil. Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Bob. Kalau- di Al-Quran. Iya. Mana dalilnya? Tiga mana? Bukan Bob. Al-Quran kan daripada Allah, bukan karangan manusia, Bob. Itu perlu dipahami dulu. Apa yang cerita dari Itu darah Yesus. Saya tanya Iya, dalil iya. ketura di Al-Quran dan di hadis mana ketura? Mana? aduh Ketura mana? cari pula Bob. Kelik Mana ketura? kalau Bob saya malas cari Bob. Di bala-bala bagaimana? Kau yang sendiri bilang istrinya 3. Anas kafirun. Iya. Itu boleh kelik ya Bob. Udah Nas. Dia jadi malas. Kamu persis seperti Zakir Naik kafirun kamu. Itu Zakir Naik. Iya. Aduh, Anas. Apa tuh? Kenapa kau putar-putar? Jauh Saya level. minta Naik. dalil. Aduh. Saya minta dalil. Tadi kan kau bilang ketura. Apa tuh? Nah, ketura itu di Al-Quran mana? Saya hargai. Kau tunjukkan dulu dalilmu. Kalau kau bilang ketura ada di buku Bukan, Lot. kalau di Al-Quran Mana? tu, kalau di Al-Quran hanya kalau di Al-Quran tak silap ada 2 Bob. Cuma kalau di hadis tu ada lah tentang Ya mana? itu. Tapi bukan Mana? berpandu kan. Mana? Bukan gini. Mana Apa di yang mana? ada di dalam hadis Mana di itu mana? berpandukan kepada Nah. kitab-kitab sebelumnya kan. Anas Tapi kafirun. bukan yang Mana bukan di yang sekarang. mana? Cuma kitab kitab yang ketiga itulah kan. Itu Anas maksud dia. kafirun. Mana di Anas mana? kafirun. Anas bagaimana? Anas, kita yang gampang saja. Nah, kalau Anas bilang saya tak tahu, mantap. Anas berarti sportif. Jangan Anas bilang ada. Iya Nas, jujur Nas. Bukan, maksud dia kalau di hadis kan bermaksud berpandu pada kitab-kitab sebelumnya kan. Tapi bukan yang sekarang lah. Sekarang kan karangan manusia kan. Cuma yang kitab ketika itulah, kitab sebelum Karangan ketika itu manusia. sebelum dirubah-rubah maksud dia. Kalau yang sekarang kan Anas, tanya sekarang- Zakir Naik sama Zakir sekarang Naik. manusia itu kurang ajar itu kau maksud Nas. kalau tentang ya. Zakir Naik pun nggak bisa jawab itu. Anas, Iya. Iya. Anas, Apa dia? saya Wih, lebih jangan percaya sebut Zakir Naik lah. Zakir Naik level dia level punya orang jangan Anas. tu. Ya, ya. Saya lebih percaya orang Israel daripada orang Arab bodoh dan Iya, tolol. Kau dengar. Abdul Potato. Saya serius ini Anas. Iya. Sangat Iya. percaya Allah Abraham, ya Yakub dan Iya. Israel ya. Saya lebih percaya Allah Abraham, Ishak dan Yakub Israel. Karena mereka yang punya kitab. Iya. Betul. Kalau kau bilang kitab Israel sudah dirubah-rubah, Tapi siapa yang orang curi kitab Kristen mereka? tidak bisa. Yang ciplak. Kami Iya, tidak akan siapa yang- pergi ke Israel. Siapa ciplak kata? Siapa? Yang ciblak-ciblak tuh anak-anak onta dari Arab. Mengaku-mengaku Iya, nabi. siapa yang Dengar Oh, dulu logikamu, kamu potong kepalamu. Kau dengar dulu kamu. bukan yang Kau dengar ambil ya. separuh-separuh, lepas tu buat itu. Kami orang Kristen Okey. tidak akan diterima ke Israel kalau kita punya Alkitab dirubah. Kalau kita punya Alkitab dirubah,
kami orang Kristen tidak akan bisa pergi ke Israel. Karena di Israel, banyak orang Israel tahu bahasa Indonesia. Paham tak? Paham? Oke, paham. Kalau memang Paham. kalian orang Muslim hebat, kalian ke Israel, berdiri di depan tembok rataban, kau berteriak, Israel dikutuk jadi kera. Israel punya bapak Ibrahim dibakar. Israel punya Nabi Musa, kolornya dibawa lari batu. Iya. Israel Oh, punya oke, Nabi Musa. Dengar, Israel punya Nabi Musa, tempelin malaikat, mata sampai keluar. Berani bicara. Anas, kau nggak pulang dari Israel, langsung Anas. Betul. Kau nggak pulang. Kalau orang Tapi Kristen, kenapa yang nak kalau diceritakan saya ada di macam sana, nak jerit-jerit dengar, gitu, Bang? dengar dulu. Kan? Cuma Dengar, kau cerita betul, dia kalau betul. Yesus Dengar. yang jadi kera tu kan. Kalau menjadi kera kan yang tidak beriman, Bang. Macam sekarang kan yang ada yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad kan. Mereka kafir kan. So kalau ketika itu, kafir ketika itulah yang tidak beriman ketika itu. Itu yang dikutuk oleh Allah jadi kera tu kan. Buat apa kita jerit di sana, Bang? Mereka pun tahu Kalau lah. begitu siapa yang dikutuk jadi kera? Jelaskan. Siapa yang dikutuk jadi kera? Yang tidak beriman, kalau menurut kisah dia, ketika itu orang yang di tepi pantai, Ya, siapa? Tunjukkan, yang melanggar tunjukkan hari orangnya. Sabat. Tunjuk orangnya. Itu. Dengar. Oh, dah itu. beribu tahun dah Saya mati bilang dah. melanggar Bang. hari Sabat. Mereka kan orang kafir Orang kan tidak menurut kalian perintah orang Tuhan kan. Arab, dengar, kalian orang Arab tidak tahu Iya, melakukan Sabat. Makanya saya tantang kalian orang Muslim. Tutup mata dengan saya, kita bicara masalah Sabat. Macam orang Ayo. yang tidak beriman tu maksudnya dia ada Ada orang yang yang menukarkan udah. hari Sabat. Itu yang orang Kita tidak bicara beriman itu yang masalah dikutuk jadi kera. Sabat. Gitu. Oke. Dalam kitab Yang menukar dalam perintah-perintah kitab Taurat, Tuhan. Itu. Ya. dalam kitab Taurat tidak ada orang Israel dikutuk jadi kera melanggar Sabat. Yang ada mereka tidak pernah namanya mengutuk dan dikutuk, tidak ada. Orang Israel tidak ada dikutuk. Tidak ada. Hah? Iya. Yang dikutuk jadi kera Iya, itu iya. ada, cuma dikutuk mati diracun ada. Nabi di luar Israel mati diracun ada. Tapi Al-Quran lebih tegas lah. Di Al-Quran tu lebih tegas kan. Maknanya yang tidak beriman tu dikutuk jadi kera lah. Tidak ada bukti. Itu. Sebab mereka Sekarang saya kasih mengubah kau kan. pertanyaan. kan? Sekarang saya kasih kau Mengubah pertanyaan. kitab, kan? Mengubah hukum, Sekarang saya mengubah kasih kau firman. PR. Semua dia ubah. Ya. Ya ubah. Makanya kalian Apa orang yang Arab suka diubah, bodoh. Nas? Bodoh. Makanya orang Arab bodoh cuma tahu jual minyak, Bukan, tidak bisa kaya. bagaimana? Dia tidak bisa pintar. Bukan. Karena Bukan orang Arab bodoh. gini, kan melalui tulisan dulu, tangan Anas. masing-masing kan, Anas, melalui Anas, penelitian Anas. kan. Yo. Anas dengar. Anas. Sekarang kau jawab saja punya pertanyaan. Kau ambil dari Bang. Al-Quran, kau ambil dari hadis. Kenapa sampai di dunia ini ada ribuan bahasa? Silakan kau jelaskan. Saya tak bisa tidur ini. Oke? Kau jelaskan. Cara Al-Quran, jelaskan bagaimana betul. sampai dunia ini bisa berbahasa tiga-tiga. Mereka enggak Itu kan memang sudah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita telitikan bahasa di dunia. Kalau menurut Al-Quran tu saya rasa hanya ada ayat tentang, mungkin saya boleh mencari lagi lah, sesuai dengan bahasa kaum ni kan. Tu pada bertafsir banyak tentang tu kan. Cuma kalau tentang begini Anas. ya, Karena Tuhanmu tidak maha tahu. Karena Tuhanmu tidak tahu. Pak Bobom lebih tahu daripada Tuhanmu. Kalau Alkitab itu jelas, Nauzubillah min Nas. dzalik. Itu Menara Babel. Ya. Waktu pembangunan Menara Babel jelas. Jangan Diceritakan kasih tahu Pak lah. Timothy. Aduh, kenapa Iya. kasih tahu Pak Timothy? Aduh. Jangan dikasih tahu rahasia. Iya, betul. Kalau di Alkitab kan memang kan, maksud saya tak setuju kalau ada yang mengatakan palsu dan sebagainya. Dia masih ada sisa-sisa kebenaran. Cuma kitab yang sekarang yang Kurang ajar yang kau, Nas. terdahulu lah. Maksudnya itu. Sekarang Iya. kau tunjukkan sama saya. Iya. Sekarang kau tunjukkan Coba. sama saya kitab Iya. asli mana, yang palsu mana. Kau tunjukkan. Ayo, Buku siapa yang yang palsukan, tahun berapa Banyak dipalsukan, abad sangat, berapa, Bang. di mana Berapa? dipalsukan, siapa mana yang yang palsukan? Banyak. ya. Saya tahu yang palsukan. Dengar ya, Palsu. saya tahu yang palsukan. Iya. Yang dipalsukan tuh ada Bukan kota dari palsu, Arab Bang. tahun 600 lebih itu dipalsukan. Bukan banyak sangat Kan itu hasil penyelidikan Yang mana? kan. Kalau kita Buktinya perhatikan mana? oleh 40 Buktinya orang mana? penulis. Siapa yang memalsukan? Iya. Saya bisa jawab.
Yang memalsukan tahun 600 lebih, hampir tahun 700, itu namanya Anas, Nabi Anas yang palsukan. Ayatnya di mana itu. Oh, tidak. Maksudnya bukan. Banyak sangat kan? Itu Nas, kan ini, sudah Nas, dipilih Nas, kan? Nas, Dipilih Nas, menjadilah Bukan, Injil. sebentar, Iya. Sebentar dulu, Nas. Sebentar, Nas. Kalau kamu menuduh Iya, iya. kita dipalsukan, Nas, kamu harus kasih referensi. Tak, yang kuat. saya tidak menuduh dipalsukan, Ya, Bang. Cuma sebentar. masih ada sisi-sisi kebenaran. Begitu coba. Iya, berarti Iya, kan, Bang. iya, sebentar. Dari kalau ada contoh, ya, kalau ada satu ayat saja dipalsukan, tolong kasih buktinya siapa yang palsukan, di mana dipalsukan, tahun berapa dipalsukan, apana yang dipalsukan, yang aslinya yang mana, terus yang Oh, dipalsukan menjadi kalau itu harus seperti itu. Nah, kalau begini kan kamu ya kelihatan kamu benar tadi Iya, iya. seperti Zakir Naik, Kasirun yang nggak ngerti apa-apa. Kalau Makanya saya sisipan, katakan, ayat-ayat Timothy- sisipan tu Timothy- maksudnya apa, Timothy. Bang? Kalau catatan tu apa dia tu? Tak faham saya. Firman Tuhan Catatan begitu ke, apa? Bang? Catatan mana maksudnya? Catatan Kalau yang di mana ayat maksudnya? sisipan tu apa, Bang? Maksudnya firman Mana Tuhan ada kan ayat masih sisipan di pastilah Alkitab? pure, Nggak ada kan? ayat sisipan di Alkitab. Nggak ada Oh, tanda nggak ada. kurung. Ada satu tanda kurung di situ. Itu hanya not, catatan kaki. Bukan seperti kitab kamu. Tanda kurung, tutup kurung, kurung Oh, dibuka, ya. kurung ditutup. Itu Ya, kena gimana secara itu, Nas? ilmiah lah, Bang. Sebab saya pun masih belajar tentang tu kan. Secara ilmiah Gitu itu loh, kita Nas. ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Gila kan? Tadi ditanya kena saja mendalam Nas, lagi. istri Itu maksud saya apa Istri, coba persediaan kamu, Nas. Pak Bombom Nas, kan Nas. untuk berdebat Nas, kan. sebentar, Itu Nas. maksud saya bertanya tadi. kamu tidak akan mengerti apapun tentang Alkitab kalau kamu tidak memenuhi Alkitab. Kenapa? Ditanya tadi Ibrahim kamu Aha. bilang istrinya 3. Dari mana kamu tahu? Oh, tidak ada di dalam Alkitab suci saya. Terus ada Keturah istrinya, istri yang ketiga. Dari mana kamu tahu? Oh, tidak ada. Kamu disunat dari mana? Oh, di kitab suci saya tidak ada. Ada menunggu Nabi Ibrahim disunat pakai apa? Gitu loh. Nas. Jadi kalian itu tidak bisa hidup tanpa Alkitab. Karena apa? Betul. Itu adalah Memang kalau di buku Al-Quran yang kan paling disuruh Nabi tertinggi, Muhammad gitu loh, Nas. bertanya Maka kamu kepada tidak ngerti, ahli gitu loh, sebelumnya, ahli kitab sebelumnya. Nah, Tapi ketika itulah, bukan sekarang. Nas, Sekarang ni saya tanya kan, di mana lagi Sampai ada sekarang ahli saya kitab tanya- kan? Tiada kan? So kita sekarang kan bukan Makanya macam sampai kitab-kitab sekarang yang kamu dulu tidak kan. ngerti. So Nabi Ya, Nabi Muhammad Musa apa aja- Al-Quran Nabi tu Musa memang aja disunat. berpandu kepada kitab-kitab sebelumnya, itu maksudnya. Kalau berkenaan dengan itu kan Ya, dia betul, Nas. Islam ni berpandu kepada Sekarang Al-Quran dan hadis kan. Tetapi bukan berpandukan Sekarang- kepada kitab yang ada sekarang. Kitab yang ada di zaman Nabi Muhammad ketika itu. Sebab Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada Sekarang ahli pertanyaan kitab. saya, Nas. Itu maksudnya. Dari tadi Di kamu zaman nggak itu bisa memang ada jawab. ahli kitab lah. Apakah- Sekarang ni saya rasa ahli kitab tu Pak Bombom seorang je lah kan. Ya, sebentar. Yang Nas. lain tu ahli Dari kutub. tadi saya kamu rasa. dari Ya, tadi ya. kamu mutar-mutar, Nas. Pertanyaan saya, Ya, di ya. mana kamu Muhammad disunat? Oh, Rasul Nabi sudah pasti disunat. Di mana dalilnya di kitab suci kamu maupun di hadis bahwa Muhammad disunat? Ayo jelaskan, Nas. Kalau cuma mendongeng mah itu Zakir Naik itu saya bilang. Oh, Timothy, itu ya, kena banyak menantang. buka Telet sirah nih, telet Nabawiyah nih, lah. Zakir Banyak Naik. lah boleh Ya dicari nggak ya bang. ada. Saya mau Jangan mau sebut debate Zakir Naik sama lah bang. Zakir Naik Aduh, gitu loh. malu lah bang. Nggak ada, Abang Nas. kumpul followers Ayo. dulu baru ni bang. Ayo Aduh, dia high jelaskan level dulu. punya. Mana nabimu disunat itu di mana ditulis, coba di mana? Ayo. Aduh, Umur bukan berapa lah bang. Nabimu Sirah disunat? Nabawiyah ke apa bang. Banyak pun saya nak buka sini pula. Di mana enggak ada? Itu pakai Mau handphone di surat Nabi enggak ada ditulis di situ. Iya, kan saya sudah Nggak dijelaskan ada. tadi. Seorang Nabi kan memberitahukan umat dia untuk bersunat kan. Kan takkanlah dia Ya. sendiri tidak bersunat kan. Pada sunat tu pun Ya. satu perintah Tuhan kan memang ada dalam hadis kan. Ikuti milah Ibrahim. Kasih dalilnya. Masa kan dia di menyuruh hadis. tentang Nas, umat dia Nas, bersunat. Nas. Itu saya Dari logika kamu lah kan. cuman- dari Tapi kamu cuman sunat tu tak kuar, sakit kuar, bang, kuar, memang. kuar, Sekarang kuar. pun boleh Kasih sunat bang. dalilnya Abang di pergilah mana? sunat Mana? bang. Ajak kawan-kawan abang pergi sunat tu kan sakit je Di bang. mana Sikit je pun. dalilnya itu? Alah. Nabimu Jangan itu takut lah. disunat. Kita orang lelaki jangan Makanya, takut lah bang. Nas, kamu enggak bisa Kita orang menjawab, lelaki kena Anas. kuat bang. Orang lelaki kena kuat bang. Bersunat tu tak ada apa bang. Sikit je bang. Dia potong kulit sikit je Ngerti, bang. Nas. Jangan Di mana takut. Darah tak banyak bang. Di mana Iya bang. nabilnya? Di mana nabilnya itu Ya. Muhammad disunat? Kamu bilang ada di hadis. Hadis Buka mana? di Sirah Nabawiyah. Di mana? Muslim kah? Apa namanya? Hadis Bukhari kah? Apa? Mana? Boleh klik Ada lah bang. tulis Itu nomor buku berapa? buka di Sirah. Kan saya sudah cakap tadi ada pendapat mengatakan ketika tu berbeza pendapat lah. Kalau bangsa Quraisy ni mengikut dia punya adat Ya. ketika kecil kan datuk dia membawa dia bersunat. Udah gini aja, datuk gini dia aja, ataupun bapa saudara dia. gini. Ya bang. Gini, gini sebentar. Apakah Tapi abang elok Nabi pergi bersunat lah bang. itu- Abang Bentar, pergi bentar. bersunat abang. Jangan dia biar kulit tu Sah. panjang abang. Aduh. Jadi dia lagi Saya elok sunat bersunat sama bang. keluarga Kesucian saya. bersih Bentar, bang. bentar. Jangan takut lah bang. ya, Ya. kami semua disunat umat Kristen. Tadi udah ngaku aja. Nas. Bersunat tidak berguna Bentar, bagimu bentar bang. dulu.
Bersunat tidak Lunas. berguna bagi Umar. Ya bang. Apakah ada di hadis atau di kitab fikihmu ada Muhammad disunat? Ada tertulis enggak? Okey. Kalau di Al-Quran memang tidak ada lah. Cuma kalau di Sirah Oke, Nabawiyah tu betul. ada lah bang. Makasih Kisah Nas, Tuan Anda Cik. sudah Dia- jujur. Cuma secara Apakah di logika hadis- dia, kalau seorang Nabi menyuruh umat dia bersunat, masakan dia tidak bersunat bang? Itu perlu kita fikir secara logika. Itu sebab Islam ni berakal dan Kalau- berfikir. Kalau tidak Kalau berakal di dan Alkitab- berfikir, itu Kalau di masalah. Alkitab jelas, Nas, Ya bang. Yesus itu Iya, iya. disunat umur 8 hari. Ya. Betul. Ishak dan Yesus Yakub disunat di umur 8 hari. Tapi Ya, hanya pengikut semua lah, mengikut kan rasul-rasul apa yang disunat dilakukan 8 Yesus itu tidak diikuti kan. Nas. Macam kami ni kan, mencintai ataupun menyayangi seseorang tu pasti mengikuti apa perlakuan dia kan. Ini masakan menjadi pengikut tapi tidak mengikuti yang dicintai, yang disayangi. Omong kosong itu kan. Kamu bilang kamu Enak-enak mengikuti kali. perlakuan. Bermaksud Mengikuti ketika perlakuan kita beliau. mengikuti, Dia menyuruh menyayangi, dia sendiri tidak mencintai, disunat. aku cinta Yesus, aku sayang Yesus, tapi tidak Bagaimana dilakukan kamu apa itu, yang Nas? dikerjakan Yesus. Kamu mengikuti itu bermasalah, kan? beliau. Kalau kita menyayangi, mencintai, pastilah kita mengikuti perlakuan dia kan. Ini masalah. Yesus di kapal guna kain kan. Ini dibakar. Banyak lagi. Yesus sujud di tengah menyembah tanah. Itu kalau tidak kamu ikuti perlakuannya, itu kenapa kamu bermasalah. enggak Macam kami umat Islam kan mencintai, menyayangi Nas. Rasulullah sallallahu Kalau kamu alaihi ikuti Muhammad. cinta Itu kami sama mengikuti Rasulullah, perlakuan dia. kenapa kamu ikut perlakuannya Gimana? kawin? Ya kenapa kamu enggak? Kamu kan mencintai, ikutin Ya macam perlakuannya. Ya bang. Terus Ya bang. terus punya istri. Kenapa kamu nggak ikut punya istri? Nggak ikut poligami? Kalau kamu kan ngomong tadi. Okey, betul. Mengikuti Kalau tentang perlakuannya. poligami memang itulah sunnah Nabi. Tapi kita kena ikut kemampuan kita. Berpoligami bukanlah diwajibkan. Cuma sunnah. Maksud sunnah apa? Diikuti mendapat pahala, tidak diikuti tidak apa-apa. Bermaksud poligami adalah satu Katanya sunnah Nabi, mengikuti tidak diwajibkan. perlakuan. Katanya Iya, mengikuti katanya perlakuan. kita baik. tentang mengikuti. Harus Kita ikut kena perlakuannya. balik apa kewajipan kita tentang itu. Kalau kita tidak mampu kan, macam saya memang yang mampu. Cuma yang cukup lah ada benar satu yang orang kan. mana? Macam kan kita kena fikir sedar Yang- diri. yang Macam benar- abang kan tak yang mampu benar untuk yang mana, beristeri 2, 3 dan 4 kan tidak ada masalah kan tentang itu. Oke, Kalau Nas, tentang kita tanya isteri dulu, itu Nas. kan Oke, Nas. berbeza kan tentang itu. Itu Kenapa? maksud dia sunnah. Kenapa? So, maksud kami dalam Islam ni maksud apa perlakuan dia. Itu dia. Bung Rene, Yo, device yo. not connected, Bung Rene. Nggak bisa diangkat. Coba lihat, keluar dulu Bung Rene. Dari tadi ada foto saya kirim di WA tuh, Bung Rene. Device not connected. Bung Rene, kenapa signalnya jelek ya? Bung Rene. Device not connected, Abang. Iya. Bung Rene. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala Muhammad mengizinkan menikah lebih dari 10 Nas, sementara umatnya hanya 4. Tolong dijelaskan Nas, apakah pilih kasih? Okey, baik. Memang ada ayat di Al-Quran tentang kelebihan ataupun advantage diberikan kepada Nabi kerana Nabi adalah menyebarkan dakwah dia sebagai seorang Nabi kan. Memang diberikan khusus kepada Nabi untuk beristeri daripada lebih 3 orang. So itu adalah satu sunnah yang tidak boleh diikuti lah. Cuma kami ikuti sunnah berpoligami sebab isteri Rasulullah lebih daripada seorang kan. So ada beberapa Berarti- sunnah yang tidak boleh diikuti. So antaranya itulah tentang sebab ayat Al-Quran jelas Berarti mengatakan 2, 3 dan 4 kan. Tuhanmu pilih Cuma itu kasih hanya dong, Nas. khusus Berarti untuk Nabi Tuhanmu- kan. So tidak Tuhanmu pilih dipermasalahkan kasih tentang dong. itu. Masa Sebab dia Nabi adalah boleh, seorang masa Nabi. umatnya nggak boleh Nas? Macam bos lah, bos Masa kan. nak- Macam kita bos kan. Dia sudah bekerja lebih kan. Bekerja lebih masa. Sebab bos ni tanggungjawab dia besar kan. Besar. Bos di pejabat lah kan. Besar lah tanggungjawab dia. Pastilah ada advantage untuk dia. Itu secara logika lah kan. Itu tidak dipermasalahkan tentang itu. Sebab cara dia untuk itu- berdakwah dan sebagainya. Okey, soalan lain bang. Jadi Jelas, itu Mak. privilege gitu ya buat Muhammad ya, bahwa Muhammad bisa menikahi. Ya, anak lebih tertinggal kurang berikut sepakat lah. gitu. Tidak dipermasalahkan seorang Nabi Atau kan. Tidak begini. dipermasalahkan. Atau begini, Daripada 1000 Anas, orang Anas, masalah. Ya, Ya, omong, oke lah, omong. kalau Anas. begitu Nas. Anas, tolong semua pendengar, ya, bagaimana kalau kita pendebat Kristen, nanti kita berdebat, ya. Saya dan Pak Lidara dan Dr. Esrasoro, bagaimana? Pak Pendeta Esrasoro dengan saya, dengan Pak Lidara, cukup kami 3 orang saja. Bagaimana? Lawan seluruh Indonesia yang tukang bahasa kita, bagaimana? Begini Setuju tak? omong pendapat Setuju tak? pendapat saya begini omong. Setuju Pak Bom. Persediaan tu kena rapi omong. Saya takut nanti Pak Omong jadi sebab saya memperhatikan omong. Memperhatikan mereka secara ilmiah omong. Dia memahami segala ayat per ayat omong.
Itu maksud saya. Kena buat persediaan Sabar, rapi lah, sabar. Bang. Saya takut Sabar, nanti jadi sabar. bubuk. Nanti jadi bubuk Sabar. kacang nanti. Bom-bom dengan kawan-kawan. Sabar. Kalau Saya itu perhatikan bubur di Manado. Indonesia sendiri. Bukan, Okey. bukan maksud. Kita kena perhatikan, Okey, Bang. okey, Ilmu okey. mereka bagaimana. Saya kasih tahu Itu ya. maksud saya. Saya kasih tahu ya. Kau kasih tahu sama penebat orang Muslim yang tukang bahas Alkitab. Kalau saya bilang orang Toraja bilang, ya, orang Toraja bilang sungkur kok. Ada budak komi, orang Toraja bilang koni komi tu jo to itu nasang tu sulumu, koni to mode bombuan, orang Toraja